Kemarin kami lawatan ke Hong Kong. Saya bilang sama teman-teman di Hong Kong, ayo ikutan bangun 100 pesantren di 100 kota. Satu pesantren nanti akan dilengkapi dengan ya industrinya, dengan bisnisnya, dengan ekonomi dan perdagangannya. 100.000 anak nanti akan nyantren di tahun 2020 sebagai anak-anak angkatan pertama. 100.000 orang. Berarti mereka akan makan telur. Kalau makan telur seminggu 3 kali, maka butuh 14,4 juta butir telur. Jadi dari sekarang kita sudah harus membangun industri peternakannya. Yang kita beli bukan ayam-ayam yang siap bertelur, tapi yang kita beli adalah anak ayam, anak kambing, yang di anak itu mengutilisasi seluruh potensi bisnis pesantren di Nusantara. Ente nggak bakal kebayang gedenya. Saya kasih contoh, laundry di pesantren Darul Quran. Ini saya perlu jelasin dikit. Pesantren Darul Quran ini pesantren wakaf, bos, bukan milik Yusuf Mansur. Anak saya 5 orang dari zaman Wirda, Kumi, Kun, Hafiz, Aisyah, semuanya bayar bulanan. Gila nggak? Katanya gue yang punya, gue yang mimpin, tapi bayar. Lebih geblek lagi kalau gue telat bayar disuratin. Nah, izin Allah nih, di Darul Quran, laundry aja itu bisa 400-500 juta sebulan. Alias setahun tuh bisa 5-6 miliar rupiah. Oke? Nah, narasi yang nanti yang mau dibangun adalah kita akan IPO ya, bisnis-bisnis di pesantren. Sehingga pemilik bisnis pesantren itu adalah para wali santri juga dan masyarakat umum. Bayangin, kalau satu pesantren aja katakanlah sudah 1 miliar misalkan laundrynya. Bagaimana 1000 pesantren? Berarti kan 1 triliun itu. Ada 1000 murid, 1000 anak, 1000 santri, berarti 1000 kerupuk, 1000 kopi. Betul nggak? 1000 sirup, 1000 teh, 1000 roti. Tadi baru laundry, bos. Kalau kapitalisasinya rata-rata misalkan jajan, SPP, dormitori dan lain-lain, itu kisarannya antara 1 juta 2 juta rupiah per bulan. Berarti kan sudah 2 triliun per bulan, bos. 24 triliun per tahun. Ini bisnis bagus, masa kagak mau? Terserah nanti pemirsa. Oh, jadi ustadz kok bisnis. Betul. Seharusnya adalah bagaimana mendidik para santri ini menjadi yang terbaik. Iya. Kalau toh nanti misalnya di tujuannya itu, kemudian selanjutnya itu menyangkut masalah peluang apa di sana, apakah menjadi bisnis, menjadi rezeki dan seterusnya, itu bukan tujuan utama, tapi tujuan utama adalah mendidik para santri. Betul. Gitu. Tapi kalau kiainya aja Yusuf Mansurnya sudah berpikirnya bagaimana peluang di sana, santrinya jadi apa, Mas, kira-kira? Betul, iya. Iya kan? Kalau bicara mengenai Yusuf Mansur yang mengatakan dulu pernah di media yang mengatakan bahwa Payetren akan IPO. Nah, narasi IPO itu bukan hanya Payetren gitu, Pak. Diketahui Yusuf Mansur bahkan mengatakan ada 7 perusahaan yang IPO, ada dari misalkan bisnis air minum, kemudian bahkan pesantren pun katanya akan di IPO kan, Pak. Yang melihat narasi Yusuf Mansur yang terkesan ya seperti memang mengkomersialisasikan agama, terkesan pikirannya duit-duit gitu, Pak ya. Misalkan kemarin kita lihat saja video ceramah saja di Instagramnya ya, di kuliah Wisata itu dijual gitu ya dengan harga sekian. Ini bahkan pesantren pun ini narasinya bukan mendidik bagaimana santri-santri menjadi generasi pendakwah gitu, tetapi malah narasinya itu bisnis. Nah, Pak Jenny melihatnya bagaimana nih? Narasinya kan finansial aja, Mas. Terus, uang atau finansial, betul, kemudian opportunities, apa yang menjadi peluang di sana. Iya. Menurut hemat saya sudah menyalahi ya. Artinya sebenarnya kalau seperti pondok pesantren itu
seharusnya mereka adalah berpikirnya bagaimana mendidik para santri itu menjadi yang terbaik lah begitu. Betul. Artinya SDM-nya santri itu lebih baik kan begitu, atau membuat yang terbaik lah begitu. Tapi kan berbeda dengan Yusuf Mansur. Yusuf Mansur kan opportunity yang diinginkan kan. Iya. Jadi peluang di pondok pesantren itu apa? Menurut hemat saya hal-hal yang seperti ini, kalau ditanya pendapat saya bagaimana, ya saya tidak setuju. Betul. Seharusnya adalah bagaimana mendidik para santri ini menjadi yang terbaik. Iya. Kalau toh nanti misalnya di tujuannya itu, kemudian selanjutnya itu menyangkut masalah peluang apa di sana, apakah menjadi bisnis, menjadi rezeki dan seterusnya, itu bukan tujuan utama, tapi tujuan utama adalah mendidik para santri. Betul. Gitu. Tapi kalau kiainya aja Yusuf Mansurnya sudah berpikirnya bagaimana peluang di sana, santrinya jadi apa Mas kira-kira? Betul. Iya. Iya kan? Iya. Ya peribahasanya kan begini, kalau guru kencing berdiri, mungkin muridnya akan kencing berlari, Mas. Iya. Nggak mungkin gurunya kencing berdiri lalu anak muridnya kencing duduk, kan nggak mungkin. Iya. Harus mengikuti gurunya kan. Iya. Jadi artinya lebih parah lagi nanti itu muridnya. Betul. Ya makanya dari itu ya kita mewanti-wanti lah agar jangan sampai dirugikan itu, makanya tidak mendekati orang-orang yang seperti ini gitu, dan oknum-oknum yang seperti ini. Iya. Betul. Karena Yusuf Mansur ya mengatakan atau mengklaim dirinya sebagai ustadz, tapi yang dibicarakan itu soal bank dulu, soal bisnis dulu gitu ya, bahkan pesantren pun selalu dikaitkan dengan peluang bisnis begitu. Nah ini kan kontradiksi dengan ceramah-ceramahnya selama ini kan. Selama ini kan Yusuf Mansur seringkali di setiap ceramah itu bisa meraup sedekah jamaah yang nilainya fantastis itu Pak ya, yang mengatakan bahwa itu akan disalurkan ke yayasannya, ke PPA, ke pesantrennya. Nah, tetapi di sisi lain itu mengatakan bahwa pesantren itu mempunyai nilai bisnis. Nah, seolah-olah pesantren itu kan sebuah komoditi gitu. Jadi kontradiktif, seolah-olah gitu. Pesantren itu sebagai suatu perusahaan yang akan menghasilkan finansial yang cukup besar begitu. Karena kan yang dipikirkan oleh Yusuf Mansur itu opportunity, artinya peluang. Nah, saya juga menyangka bahwa masuknya Yusuf Mansur mengajak jamaah Masjid Darussalam ini karena ada opportunity atau peluang ya. Saya berkeyakinan awalnya kan Yusuf Mansur masuk ke sini tidak langsung ceramah mengenai bisnis, tetapi mereka ceramah biasa, lalu mereka mengamati, mohon maaf, kehidupan orang kota wisata itu pada saat Yusuf Mansur itu masuk sedang semangat-semangatnya beribadah dan rezeki yang berkecukupan, artinya mobil-mobil mewah terparkir lah di masjid itu. Makanya Yusuf Mansur karena mereka pikirannya finansial, lalu mereka bagaimana cari peluang ini ngeruk uangnya orang kota wisata ini. Betul. Lalu dia mengajak atau dia membuat investasi batu bara itu, lalu akhirnya juga mengeruk uang jamaah Masjid Darussalam yang menanamkan investasi di sana. Hal-hal seperti inilah yang kira-kira selalu saya ingatkan, jangan sampai terbujuk rayu oleh Yusuf Mansur atau oknum-oknum ustadz yang memang begini gitu loh. Kan saat ini banyak kita dengar nih ustadz nih banyak yang flexing ya kan, rumahnya besar, kemudian mobilnya mewah, ya kan. Menurut hemat saya kita cari yang paling aman-aman aja lah kalau kita ibaratnya ingin berguru dan seterusnya. Ya cari kiai memang benar-benar mengajarkan spiritual keagamaan yang benar gitu. Kan masih banyak. Betul. Misalnya kita menyekolahkan anak kita di Gontor, di pondok pesantren yang lain kan masih banyak dan biayanya terjangkau, Mas. Betul. Nggak diburu-buru harus hutang ke bank seperti Yusuf Mansur kan. Gontor tuh masih bisa dicicil ya kan. Nggak seperti Yusuf Mansur, kalau bisa 3 tahun sekalian lunas, kalau nggak ada duit utang uang ke bank, biar nanti urusan antum sama bank ini kan udah nggak benar menurut hemat saya. Mementingkan diri sendiri tapi tidak mementingkan kepentingan para santri dan kepentingan para wali santri kan begitu. Iya, baik. Yusuf merinci betul ya potensi bisnis laundry pesantren berapa, kemudian potensi cateringnya berapa, kemudian seragamnya berapa dan lain-lain dihitung gitu ya.
Tapi di sisi lain kan Yusuf Mansur kesana kemari juga menerima Sumbangan. Minta sedekah, sumbangan minta bukan sumbangan. menerima. Iya. Jadi menggalang sumbangan. Ya, seharusnya kan memang sumbangan yang terkumpul ini kan memang buat dana operasional pesantren ya Pak ya. Kenapa? Ya, kalau bisnisnya sudah berjalan kan tidak harus menggalang sumbangan. Betul, Justru membiayai dakwah dengan bisnisnya Iya. itu. Kenapa bisnisnya juga masih menggalang sumbangan, tetapi bercerita bisnisnya sukses dan seterusnya. Ini kan menurut saya adalah satu yang bertentangan. Iya, gitu. iya. Ya memang begitulah ya Yusuf Mansur ya memang dulu pun sempat muncul santri ya, mantan santrinya yang mengkritik Yusuf Mansur, dakwahnya itu selalu terkait dengan materi gitu ya. Memang sejalan dengan memang fakta gitu Yusuf Mansur ketika di media selalu narasinya itu adalah uang. Bahkan dia menghitung potensi misalkan meng-QR-kan promo seluruh masjid. Nah, ini potensinya berapa triliun nanti yang terkumpul. Nah, ini kan sungguh ironis ya. Jadi kalau seorang ustadz yang selalu disampaikan itu adalah uang dan uang begitu. Nah, itu mengutilisasi seluruh potensi bisnis pesantren di Nusantara. Ente nggak bakal kebayang gedenya. Saya kasih contoh. Laundry di pesantren Darul Quran. Ini saya perlu jelasin dikit. Pesantren Darul Quran ini pesantren wakaf, bos. Bukan milik Yusuf Mansur. Anak saya 5 orang dari zaman Wirda, Kumi, Kun, Hafiz, Aisyah. Semuanya bayar. Bayar bulanan. Gila nggak? Katanya gue yang punya, gue yang mimpin, tapi bayar. Lebih geblok lagi kalau gue telat bayar disuratin. Nah, izin Allah nih, di Darul Quran, laundry aja itu bisa 400-500 juta sebulan. Alias setahun tuh bisa 5-6 miliar rupiah. Oke? Nah, narasi yang nanti yang mau dibangun adalah kita akan IPO-in bisnis-bisnis di pesantren. Sehingga pemilik bisnis pesantren itu adalah para wali santri juga dan masyarakat umum. Bayangin, kalau satu pesantren aja katakanlah sudah 1 miliar misalkan laundrynya. Bagaimana 1000 pesantren? Berarti kan 1 triliun itu. Ada 1000 murid, 1000 anak, 1000 santri, berarti 1000 kerupuk, 1000 kopi. Betul nggak? 1000 sirup, 1000 teh, 1000 roti. Tadi baru laundry, bos. Kalau kapitalisasinya rata-rata misalkan jajan, SPP, dormitori, dan lain-lain, itu kisarannya antara 1 juta, 2 juta rupiah per bulan. Berarti kan sudah 2 triliun per bulan, bos. 24 triliun per tahun. Ini bisnis bagus, masa kagak mau? Terserah nanti pemirsa. Kok jadi ustadz kok bisnis? Ya terserah.